Selamat berjumpa kembali dengan kami YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar siswa SMP kelas 8 dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami tampil di Instagram, Twitter maupun di Facebook, dan mohon bantuannya kepada rekan serta kawan yang mencintai YouTube pendidikan. Maka YouTube channel Soli Supriyadi mohon di subscribe dan nyalakan loncengnya biar kami bila mengupload video baru, kami akan hadir di hadapan kawan-kawan. Mohon dukungannya sepenuhnya dari kawan-kawan bahwa tempat belajar hari ini dan seterusnya menyampaikan IPA kelas 8 bab 8 mengenai hubungan antar tulang. Ada apa dengan tulang? Dibahas sebelumnya bahwa tulang, rangka tubuh kita, terdiri dari beberapa ruas, ya, dan terdiri dari beberapa jenis, juga terdiri dari beberapa bentuk. Marilah kita pelajari satu per satu. Yang pertama, kita bahas mengenai hubungan antar tulang. Kita ambil contoh, ini gambar, ya. Ini ada dua tulang, ya. Itu dihubungkan, di mana yang menghubungkan itu adalah karena di antara dua tulang terdapat tendon. Ya, tendon inilah yang menyatukan kedua tulang. Tetapi di dalam antara dua tulang itu juga terpasang tulang rawan, begitu ya. Nah, tulang pada di antara dua tulang tersebut, ya. Mari kita coba, sebelum kamu mempelajari materi selanjutnya, coba sekarang kamu berdiri. Sudah? Kemudian lakukan gerakan sesuka hatimu seperti kami contohkan pada video ini. Maka untuk selanjutnya, bahwa kalian bergerak itu berhati-hatilah dalam melakukannya. Menurutmu, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerak? Seperti contoh di gambar. Ya, mengapa kita mampu melakukan berbagai macam gerak? Nah, ternyata, ya, bahwa gerakan itu merupakan merupakan gerakan karena kita harus membandingkan gerakan lengan atas, coba, dengan tulang belakangmu. Apakah tulang belakangmu dapat digerakkan ke segala arah? Atau apakah gerakan tulang belakangmu sama
dengan gerakan yang dilakukan tanganmu. Begitu ya. Ternyata di dalam tubuh itu terdapat berbagai macam gerak yang kamu lakukan tersebut. Dapat terjadi karena ada hubungan antar tulang atau artikulasi. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan tengkorak kita? Gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar tengkorak. Apakah hubungan antar tulang pada tulang tengkorak dapat digerakkan? Nah, jadi raba kepalamu ada tulang ya yang sangat keras, itu adalah tulang tengkorak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tulang-tulang itu bisa digerakkan? Karena di antara tulang-tulang ini ternyata ya tulang tengkorak itu terpisah-pisah. Ya, terpisah-pisah. Dan ada sendi. Namun sendinya adalah sendi mati. Ya. Jadi sendi ini tidak bergerak. Ternyata tidak semua hubungan antar tulang itu dapat digerakkan, ya. Jadi ternyata hubungan antar tulang itu tidak semuanya dapat digerakkan. Kalau kamu perhatikan hubungan antar tulang pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Kalau kamu perhatikan hubungan antar tulang pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Jadi ya, pada tubuh manusia yang tulang-tulangnya itu tidak jadi satu kesatuan, melainkan terpisah-pisah. Nah, hubungan antar tulang itu menjadi 3 bagian kalau kita dibeda-bedakan. Begitu ya. Nah, sebagai contoh pada tengkorak itu ya. Nah, itu tengkorak, ternyata di dalam tengkorak itu juga tulang-tulang itu terpisah. Namun ya menjadi satu kesatuan karena di situ ada sendi. Yang pertama, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan yang disebut sinartrosis. Nah, contoh sinartrosis itu adalah pada kepala, ya. Jadi hubungan antar tulang pada kepala ini adalah termasuk sinartrosis. Contohnya, hubungan antara tulang pada tengkorak manusia yang dihubungkan oleh jaringan ikat atau utura. Nah, ya, jadi pada tulang tengkorak itu satu sama lain ya, itu adalah terpisah. Dalam tanda kutip itu tidak jadi satu kesatuan, ya, gitu. Nah, pada tulang tengkorak itu dihubungkan oleh jaringan ikat,
ya. Jadi dengan adanya jaringan ikat itu di antara tulang tengkorak itu menjadi satu kesatuan. Pada saat kamu baru lahir, terdapat jarak antar ruang antara tulang-tulang tengkorak. Fungsinya memungkinkan otak kita bertambah ukurannya. Perhatikan gambar ya. Gitu ya. Jadi pada waktu kita kecil, pada waktu kita baru lahir, ternyata tulang-tulang pada tengkorak itu memiliki celah-celah yang renggang. Nah, ini celah-celah ini lama-kelamaan akan menjadi satu kesatuan. Gitu ya, dengan adanya jaringan ikat. Itu terbentuk dengan bertambahnya usia kita, ya. Jadi semakin bertambah usia kita, maka tulang tengkorak itu lama-kelamaan celahnya menjadi hilang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jaringan ikat akan menggabungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya, ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa dengan bertambahnya usia, pada bagian-bagian tulang tengkorak itu lama-kelamaan menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan satu-satunya tulang pada tengkorak yang dapat digerakkan adalah rahang bawah. Nah, itu perhatikan rahang bawah atau pegang ya rahang bawah kamu, itu adalah bagian dari tulang tengkorak yang bisa digerakkan. Contoh lain dari tipe persendian ini adalah sendi yang terdapat pada tulang pinggul. Ya, jadi pada tulang pinggul pun mendekati kesamaan ya dengan yang kedua, hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan yang disebut amfiartrosis. Ya, jadi amfiartrosis ini adalah tulang yang gerakannya hanya terbatas atau sedikit gerakan. Contohnya hubungan antar tulang pada tulang belakang, yaitu pada vertebrata, atau ya pada tulang tersebut terdapat adanya tulang rawan, gitu ya. Juga ya yang ketiga, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang disebut diartrosis atau juga lebih populer dalam kehidupan sehari-hari adalah persendian. Ya. Nah, jadi persendian ini adalah hubungan antar tulang yang masih bisa digerakkan. Persendian inilah yang memungkinkan kamu dapat menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari tangan kamu. Nah, itu bagian-bagian yang selalu bisa digerakkan pada waktu kamu melakukan aktivitas. Ya. Nah, ada beberapa tipe persendian yang perlu kalian pahami atau perlu kalian pelajari. Persendian-persendian ini kamu telah mempelajari hubungan antar tulang. Salah satu
jenis hubungan tulang yaitu diartrosis atau persendian. Ya. Nah, jadi coba kita harus benar-benar bagian-bagian mana yang memiliki persendian. Pada sistem gerak, kita terdapat beberapa tipe persendian. Berbagai macam sistem persendian tersebut, lihat gambar yang kami tayangkan. Ya. Nah, itu merupakan persendian. Contoh pada gambar ini merupakan persendian, ya. Yang pertama adalah sendi peluru atau sering juga disebut dengan sendi lesung. Ya, sendi peluru atau sendi lesung. Sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Nah, mangkok ini adalah tempat masuknya bagian tulang yang dapat digerakkan. Sendi ini dapat membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lain, ya. Jadi gerakannya dia lebih banyak, ya, lebih lebih bebas begitu ya. Contoh sendi peluru adalah sendi antar tulang pinggul dengan tulang paha, antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Ya, nah itu di situ terdapat sendi peluru. Sehingga yang memiliki sendi peluru memiliki gerakan yang paling bebas atau jenis gerakannya sangat banyak gitu ya. Dengan adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Jadi gerakannya sangat bebas begitu ya. Nah, teman-teman, kawan-kawan, para pencinta YouTuber, juga para siswa-siswi yang turut belajar di tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi, mohon kiranya kalian belajar sambil menonton video kami, dan alangkah baiknya kalian juga membandingkan apa yang terdapat pada buku IPA kelas 8 bab 2 ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan. Terima kasih.